an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa man utawi sapane wong yuti iku ngabukti sapaman Allah ing Allah wa rasulan rasul faulaika utawi rasul faulaika utawi man ma'alladina iku sertane wong akeh an'ama kang paring nikmat Allah sapa Allah alaihi ing atase man. Barang siapa yang bertaat atau berbakti kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan disertakan bersamaan dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka. Nah, siapa orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah tersebut? Yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ya para nabi, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Ayat ini turun atau turunnya sebab nuzulnya ayat ini diceritakan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala inna hadhihi ayat nazalat fi haqqi Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini turun ketika pada saat itu ada sahabat Nabi yang namanya budak Nabi yang namanya Thauban. Jadi Thauban ini budak tahanan ketika perang Jahiliyah. Thauban ini aslinya orang Yaman. Nah, Thauban ini ketika dibeli oleh Nabi dan dimerdekakan, dia tidak mau untuk pulang kembali ke kotanya itu Yaman. Dia memilih tinggal bersama Rasulullah. Nah, satu ketika Thauban ini orangnya kalau sehari saja, nggak sampai sehari, ya 1 jam lah nggak lihat Nabi, dia gelisah. Seakan-akan separuh nafasnya hilang. Kalau bahasa orang kekiniannya itu separuh nafasnya hilang. Nah, apalagi ketika Nabi bepergian jauh, ada tugas di luar kota, Thauban sangat gelisah. Makannya nggak enak, tidur nggak nyenyak. Nah, pada suatu ketika Thauban ini dia tidak sakit pun dia tidak lapar, tapi dia murung sekali. Dan dia posisinya bersampingan dengan Rasulullah pada saat itu. Tapi dia terlihat murung. Ada apa gerangan? Rasulullah akhirnya bertanya dengan kemurungan Thauban tadi, "Hai Thauban, kenapa kamu murung seperti itu? Padahal kamu ada di sampingku dan bisa menatapku setiap waktu. Kenapa kamu masih murung?" Jawab Thauban apa? "Ya Rasul, ketika saya memikirkan akhirat, hati saya sangat gelisah. Ketika nanti saya di akhirat, akankah aku masih bisa menatapmu atau memandangmu? Karena bagaimanapun engkau akan berada dengan atau bergelombol dengan golongan-golongannya Nabi, derajatnya Nabi, sedangkan aku ini siapa? Aku hanyalah budak, nggak mungkin akan bisa menatap." Seperti itu. Kalau saya tidak masuk surga, berarti saya tidak akan pernah bisa menatapmu sampai selama-lamanya. Nah, ketika saat itu turunlah ayat wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i wassalihin. Orang-orang yang berbakti beribadah kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti cinta kepada Rasulnya, dia akan di akhirat nanti
disertakan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ini berarti ayat ini sekaligus kalau dalam tafsirnya menjawab akan keraguan atau akan kegelisahan daripada Thauban ini. Qala Malik rahimahullah. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya ashran idza asbaha wa ashran idza amsa. Barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku kepada Nabi 10 kali idza asbaha ketika menjelang pagi wa ashran idza amsa dan 10 kali menjelang sore. Apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Amanahullahu ta'ala minal fazai akbari yaumal qiyamah. Dia akan merasa aman atau diamankan oleh Allah dari kabar yang sangat besar nanti di hari kiamat. Wa kana ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Dan orang tersebut akan disertakan bersamaan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepadanya, yaitu para nabi dan para orang-orang yang benar. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat man ahabba Allah aktsara dzikru. Barang siapa yang lebih cinta kepada Allah, dia akan banyak mengucapkan atau berzikir kepadanya. Wa tamratu ayyukarahu Allahu bi rahmatihi wa ghufranihi wa yadkhuluhul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliya'ihi. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dia akan lebih banyak menyebutnya atau berzikir kepada Allah dan Rasul. Seperti halnya para pemuda zaman sekarang dan zaman dulu pun, ketika cinta dengan sesuatu, pasti dia akan lebih banyak menyebut orang-orang yang atau sesuatu yang dicintainya itu. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta kepada tindak tandukku, kata Nabi, faqad ahabbani, berarti dia itu cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jaminannya, barang siapa yang cinta kepadaku, maka orang tersebut akan berada bersamaku di surga nanti. Kana ma'i fil jannah. Faman arada ayyanala ru'yatan nabi, barang siapa yang ingin untuk melihat atau untuk berkeinginan untuk bisa melihat Nabi, berarti nanti di akhirat, falyuhibbuhu hubban syadidan, maka haruslah orang tersebut mencintai Nabi dengan sesungguh-sungguhnya cinta. Lah, alamatnya cinta kepada Nabi itu gimana? Wa alamatul hubbi al-itaatu fi sunnatihi asaniyati wa ihsan salat ya alaihi. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Nah, tanda-tanda daripada cintanya seseorang kepada Nabi itu ya taat. Taat terhadap sunnahnya Nabi, taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua, perbanyak untuk membaca sholawat kepada Nabi. Tadi hadis yang pertama, man sholla alaihi ashran idza asbaha wa ashran idza amsa. 10 kali sholawat di pagi hari dan di sore hari, insya Allah itu juga salah satu jalan untuk bisa
melihat Nabi. Karena ini pahala ataupun fadilah daripada kita bersolat. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, perbanyaklah sholat. Nabi pun bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta akan sesuatu, maka dia akan lebih banyak mengingat sesuatu tersebut. Salah satu contoh, ketika seseorang jatuh cinta, maka dia akan lebih banyak mengingat orang tersebut, atau orang yang dicintainya. Ada orang lewat pakai baju merah, supaya dia mau tidur keingat dia. Jadi ciri daripada orang yang cinta kepada Nabi ya selalu ingat kepada Nabi. Ingatnya dengan apa? Selalu membaca sholawat kepada Nabi. Qala Malik rahimahullah. Mungkin siang kali ini kita cukupkan saja dulu, karena ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah, disertakan dan disandingkan dengan para ulama, para orang-orang yang kita cintai, wabil khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu wa lakum. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.